VLOOKUP merupakan rumus yang paling sering kita dengar atau identik banget sama Microsoft Excel. Kayak orang pengen banget tuh namanya belajar VLOOKUP. Emang VLOOKUP bisa apa ya? Ini juga salah satu rumus yang paling sering digunakan di dunia kerja. Maksudnya salah satu requirement penting ketika mau rekrut orang yang bisa Excel. Bisa VLOOKUP nggak? Nah, kita coba breakdown dari definisinya. Vertical lookup merupakan salah satu lookup function. Jadi, lookup function itu apa ya? Jadi, lookup function itu fungsi-fungsi yang bisa mencari sebuah data berdasarkan acuan tertentu. Contohnya, kalau di dunia sehari-hari ya, ini nggak pakai Excel sih, dia pakai sistem IT. Misal kita mau cari pesanan kita udah sampai mana. Biasanya kita disuruh submit nomor acuannya. Acuannya apa? Nomor resi. Nah, VLOOKUP cara bekerjanya mirip sama seperti itu, tapi bedanya di sebuah database di Microsoft Excel. Terus, kenapa namanya vertical lookup? Karena dia tuh mencari dari atas ke bawah. Jadi vertikal. Dari atas ke bawah. Nanti saya bakal coba simulasikan gimana cara kerjanya. Dan ada satu aturan penting di VLOOKUP. Acuannya harus di kiri tabel. Harus paling di kiri tabel yang kita pilih nantinya. Nanti kita akan breakdown bertahap. Kita langsung ke kasus saja, teman-teman, biar bisa dapat gambaran yang lebih maksimal. Misal, anggap saja saya itu nggak bisa nyari ya. Anggap aja datanya ratusan sampai ribuan ke bawah. Jadi kalau nyari itu ribet, jadi kita pakai bantuan VLOOKUP buat mencari. Yang dicari apa? Kali ini case-nya saya pengen coba cari harga jual. Harga jual. Harga jual dari sebuah produk. Misal saya contoh lah satu produk yang di sini, misalnya bomber jacket. Saya pengen tahu harganya bomber jacket ini berapa. Jadi yang dicari apa? Harga jual. Acuannya apa? Bomber jacket. Nah, kalau kita lihat rumusnya secara definisi, mungkin kita coba breakdown secara definisi dulu. Mencari sebuah nilai dari acuan paling kiri kolom di tabel. Gitu. Jadi tergantung kita mau nyarinya apa. Acuannya di kiri tabel. Nah, VLOOKUP formatnya adalah, yang pertama adalah lookup value. Lookup value apa? Lookup value adalah acuan. Kalau dalam konteks ini tadi acuannya adalah bomber jacket. Nah, ini yang penting nih. Tabel array. Tabel array itu tempat si VLOOKUP itu mencari. Intinya di tabel array itu harus ada dua faktor. Acuannya sama jawabannya. Ingat, acuannya adalah produk, jawabannya adalah harga jual. Maka yang saya blok adalah dari sini sampai sini. Kita manual dulu aja caranya biar kalian dapat gambaran. Dia nanti sistemnya akan mencari di area B6 sampai E52. Tapi dia udah tahu acuannya paling kiri. Jadi dia akan nyarinya di B6. Dia akan mencari di B6. Jawabannya, dia akan geser ke kolom keberapa? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ada di kolom keberapakah jawabannya berada? Ingat, tadi yang kita pengen cari adalah harga. Produk ini, kita hitung kolom 1, karena dia paling kiri. Kategori kolom 2. SKU kolom 3, maka harga di kolom ke-4. Itu kolom index number. Jadi saya ulangin, yang pertama pilih acuannya, kedua blok area buat dia mencarinya, yang ketiga di kolom keberapakah jawabannya bakal ada di antara tabel array-nya, kolom keempat. Range lookup. Kita akan selalu pakai false, biasanya false. Nanti mungkin akan ada video khusus untuk yang true. Cuma ini kita akan bahas false. Artinya apa? Dia itu hanya akan mencari yang persis di acuannya bomber jacket black. Jadi ketika saya enter, dapatlah harga bomber jacket black. Saya coba kasih simulasinya ya. Kayak sebenarnya VLOOKUP tuh cara kerjanya apa? Biar kalian makin paham.
Oke, kita coba di Chinopens. Harga 175, sebenarnya kalian kelihatan juga. Nah, cara kerjanya tuh gini. Dia akan nyari dari acuan kiri, cari yang kata-katanya Chinopens. Apakah ini? Ini bukan, bukan, bukan. Ketemu. Jadi ini pura-puranya ya. Jadi sistemnya itu ngapain sih? Dia itu akan scanning vertikal. Ingat kan? Namanya vertical lookup. Jadi dia akan nyari dari atas ke bawah sampai ke titik ini. Mana sih Chinopens? Akhirnya dia ketemu Chinopens. Nah, ketika dia udah ketemu Chinopens, dia tahu ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Kenapa dia stopnya di kolom keempat? Karena tadi kita perintahkan kolomnya kolom keempat ya. Gitu. Jadi dia akan keluarin 175.000. Itulah cara kerjanya VLOOKUP. Kalau saya coba dalamin lagi nih, misal case-nya saya pengen cari SKU kategori. Chinopens ini masuk kategori apa misalnya? Kita di sini ya. Rumusnya sama, cuma bedanya kategori itu bukan di kolom keempat, tapi di kolom ke? Iya, benar, di kolom kedua. Jadi ketika saya masukkan kolom kedua, keluarlah kategorinya itu adalah pens. Nah, itulah gambaran gimana cara kerja VLOOKUP. Yang harus diketahui adalah acuannya harus di paling kiri. Jadi kalau dia nggak di paling kiri, error. Terus, contoh ya, karena kita pakai false, dia tuh nyari yang persis kata-katanya. Jadi misal nih, lookup value-nya saya nggak pakai referensi cell. Saya pakai tulisan Chinopens. Jadi saya pakai tulisan manual, Chinopens strip gray. Oke, jawabannya masih sama ya, teman-teman. Tapi ketika saya ganti ininya gray-nya pakai S, misalnya, lihat hasilnya jadi apa ini? NA atau not available. Karena dia nyari dari atas sampai bawah. Nggak ada tuh yang tulisannya Chinopens Grace. Karena kita disuruh carinya Chinopens Gray. Tapi kalau saya tambahkan S-nya, ketemu. Kurang lebih begitu cara kerja VLOOKUP. Jadi yang penting adalah ada acuan datanya sama tempat nyarinya. Kalau di dunia kerja, ngapain, Vin? Contohnya, bayangin ya, hampir semua sekarang bisnis, transaksi, itu ada namanya kode transaksi. Jadi kalau kita cari VLOOKUP dengan acuan kode transaksi, keluar deh siapa sih customer-nya, dia belanja apa. Nah, itu contoh sederhana cara kerja atau di dunia kerja penggunaan VLOOKUP. Nanti habis video ini kita akan belajar dengan temannya VLOOKUP, namanya HLOOKUP. See you next video.